Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter 1082 yang lalu, cerita dalam chapter 1083 nanti akan dimulai dengan memperlihatkan kerajaan Kamabaka. Seperti yang kita tahu, Sabo selamat dan telah kembali ke sana. Sabo pun bersiap memulai rapat bersama dengan Dragon dan Ivankov. Rapat itu bersifat rahasia, bahkan para komandan revolusi selain Ivankov tidak diizinkan ikut serta. Karena dalam rapat tersebut, Sabo akan mengungkap kebenaran yang terjadi di Marijois. Sabo telah mengetahui dan melihat hal penting di sana. Apabila orang lain mendengar soal itu, maka orang tersebut akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Sabo tidak mau para komandan revolusi atau siapapun selain Dragon dan Ivankov untuk mengetahuinya. Dalam rapat tersebut, setidaknya ada 3 poin utama yang diungkapkan oleh Sabo. Pertama, tentang orang misterius yang duduk di tahta kosong. Sepertinya, Sabo secara tidak sengaja melihat sosok Im Sama. Walau Sabo tidak tahu siapa orang itu, tapi ketika melihat Im Sama duduk di tahta kosong, Sabo bisa menduga bahwa dia sosok yang penting dalam pemerintah dunia. Kedua, Sabo akan mengungkap fakta di balik kematian Raja Cobra. Tentu bukan Sabo yang melakukannya. Sabo hanya orang yang tertuduh saja. Pelaku sebenarnya yang menghabisi Raja Cobra adalah CP0. Pemerintah dunia memang ingin Raja Cobra mati, karena Raja Cobra sepertinya telah membicarakan soal Poneglyph dengan Gorosei. Ketiga, Sabo akan membicarakan soal pertemuannya dengan Jewelry Bonnie di Marijois. Hal ini penting untuk dibahas karena Bonnie adalah anak dari Kuma. Usai Sabo mengatakan berbagai hal tersebut, Dragon pun akan memberi tanggapan. Soal orang yang duduk di tahta kosong, Dragon juga sependapat dengan Sabo bahwa dia adalah sosok penting dalam pemerintah dunia. Dragon bahkan yakin bahwa orang tersebut merupakan pemimpin sejati pemerintah dunia yang bergerak di balik layar. Dengan mengetahui bahwa ada orang seperti itu di dalam pemerintah dunia, akan membuat Dragon sadar bahwa orang tersebut merupakan musuh besar yang nanti harus dia hadapi. Untuk bisa menggulingkan Tenryubito, tentu Dragon terlebih dahulu harus menumbangkan para pemimpin pemerintah dunia. Sekarang Dragon tahu, bukan hanya Gorosei yang harus dia kalahkan, tapi juga sosok misterius yang duduk di tahta kosong itu. Lalu, soal pembunuhan Raja Cobra. Dragon akan berkata bahwa kerajaan Alabasta pasti sangat terguncang. Pasukan revolusi harus melakukan sesuatu untuk membuat kerajaan tersebut membelot dari pemerintah dunia. Sedangkan tentang pertemuan Sabo dengan Bonnie, Dragon juga menduga bahwa setelah dari Marijois, Bonnie pasti pergi ke Pulau Egghead karena dia ingin menemui Vegapunk, orang yang telah memodifikasi Kuma menjadi pasifista. Setelah membicarakan semua hal itu, giliran Ivankov yang berbicara. Berita tentang Luffy menyandra Vegapunk di Pulau Egghead dan menantang perang angkatan laut telah beredar. Ivankov bertanya bagaimana tanggapan Sabo dan Dragon tentang hal itu. Sabo pun dengan lantang akan berkata bahwa Luffy tidak mungkin menyandra Vegapunk. Berita tersebut pasti hanya kebohongan. Kabar Luffy menantang angkatan laut pun pasti tidak benar. Sabo menduga kemungkinan besar angkatan laut yang memang berniat melancarkan serangan besar-besaran kepada bajak laut topi jerami. Dragon pun akan berkata bahwa dia juga telah menerima kabar dari informan pasukan revolusi bahwa ada banyak sekali kapal angkatan laut yang bergerak menuju Pulau Egghead. Mendengar itu akan membuat Sabo sangat khawatir. Saat di kerajaan Dressrosa, Sabo pernah bilang bahwa dia akan segera membantu Luffy ketika dibutuhkan. Sabo tidak mau kehilangan saudara untuk kedua kalinya. Jadi, dengan mengetahui angkatan laut mengerahkan kekuatan tempur besar untuk menyerbu Luffy di Pulau Egghead, akan membuat Sabo meminta Dragon agar pasukan revolusi juga bergerak ke sana. Dragon pun setuju karena dia juga ingin bertemu dengan Vegapunk. Setelah rapat berakhir, Dragon pun memerintahkan pasukan revolusi untuk bersiap menuju Pulau Egghead. Dragon, Sabo, dan para komandan pasukan revolusi semuanya akan pergi ke Pulau Egghead. Sementara itu di Pulau Egghead, kekacauan dalam laboratorium masih belum selesai. Pertarungan bajak laut topi jerami melawan para Seraphim berlangsung sangat lama dan konflik di sana pun belum menemui titik terang. Pasukan besar angkatan laut yang dipimpin oleh Kizaru dan Gorosei Saturnus juga sebentar lagi memasuki
memasuki Pulau Egghead. Sebelum pasukan revolusi datang ke Egghead, sepertinya bentrokan antara bajak laut topi jerami dengan angkatan laut sudah dimulai. Luffy dan kawan-kawan pun harus bersiap menghadapi Kizaru dan Gorosei Saturnus. Pertarungan ini memang bisa menjadi ajang balas dendam kepada Admiral Kizaru, karena saat di Pulau Sabaudi, bajak laut topi jerami tidak berkutik melawan Kizaru. Jadi, Kizaru akan dihadapi oleh bajak laut topi jerami. Kemudian saat mereka akan menghadapi Gorosei Saturnus, barulah pasukan revolusi pun datang untuk membantu. Kemudian, chapter terbaru nanti pun akan menampilkan kembali Pulau Karaibari, markas dari organisasi Cross Guild. Dalam chapter yang lalu, terungkap bahwa Crocodile masih ingin mendirikan Utopia. Crocodile berniat membangun suatu negeri dengan kekuatan militer yang tidak tertandingi. Namun, Buggy tidak berminat dengan hal semacam itu, karena menurut Buggy, tujuan asli bajak laut bukan begitu. Buggy pun melakukan pengumuman yang mengejutkan. Dia berkata kepada seluruh pasukan Cross Guild bahwa mereka akan segera pergi dan mengambil harta karun One Piece. Hal tersebut membuat Crocodile dan Mihawk kaget sekaligus kesal karena mereka berdua sepertinya belum tertarik dengan One Piece. Mereka pun tahu bukan hal mudah untuk bisa melakukan itu. Setelah itu, Crocodile dan Mihawk akan membahas dampak pengumuman Buggy. Para pasukan di sana sangat mendewakan Buggy. Ketika Buggy bilang akan mencari One Piece, maka mereka semua pun sangat bersemangat untuk melakukan itu. Jika Crocodile dan Mihawk berkata sebaliknya, para pasukan pasti akan lebih mendengarkan Buggy. Jika Crocodile dan Mihawk memaksa atau menekan para bawahan untuk mengikuti perkataan mereka, kekacauan bisa terjadi. Crocodile dan Mihawk juga tidak bisa memakai kekerasan untuk membuat para pasukan patuh, sebab itu berpotensi membuat banyak pasukan melarikan diri dan Cross Guild bisa hancur. Maka, mau tidak mau, Crocodile dan Mihawk terpaksa membuat Cross Guild ikut terlibat dalam persaingan berburu One Piece. Namun, rencana untuk mendirikan Utopia juga tetap harus dilaksanakan. Untuk bisa mewujudkan dua hal tersebut, Crocodile dan Mihawk sepakat bahwa mereka perlu menambah pasukan dan merekrut orang-orang kuat juga. Sepertinya, mereka berdua juga sudah memiliki beberapa nama untuk diajak bergabung ke dalam Cross Guild. Beberapa nama di antaranya adalah Moria dan Doflamingo, mengingat mereka berdua juga mantan Shichibukai. Terakhir, diperlihatkan Pulau Beehive. Di sana, Kuzen telah bangkit kembali usai terkena serangan Blue Hole dari Gar. Shiryu, Avalo Pizarro, Vasco Shoot, dan Sanjuan Wolf juga memutuskan untuk ikut bertarung. Mereka berdiri bersama Kuzan. Di sisi lain, ada Garp yang berdiri bersama para marinir. Pertempuran di Pulau Beehive akan segera memasuki babak yang lebih seru. Nah itu tadi prediksi chapter 1083 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.